Wabarakatuh. Hari Jumat pergi ke pekan, hendak melihat pohon akasia. Selamat datang kami ucapkan di diskusi Instagram Live Ruanita Indonesia. Halo sahabat-sahabat Ruanita, bagaimana kabarnya? Semoga kapanpun dan dimanapun berada, sahabat-sahabat Ruanita selalu dalam keadaan berbahagia dan sehat selalu. Ya, hari ini kembali lagi bersama saya Rufi dari Ruanita Indonesia, di mana pada hari ini kita akan kembali berdiskusi bersama nih sahabat-sahabat Ruanita dalam rangka memperingati World Tuberculosis Day atau Hari TB Sedunia 2026 yang diperingati setiap tanggal 24 Maret lalu nih sahabat-sahabat Ronita. Nah, hari ini kita akan ngobrolin bersama nih dengan dua narasumber yang sangat luar biasa terkait penyakit TB ini dari beberapa sudut pandang, baik itu dari perkembangan penelitian, ilmu kedokteran, dan juga intervensi komunitas. Dan kita langsung aja untuk mengundang dua narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yakni ada Dr. Syarifah Jannatin Aliyah, SPP, yang merupakan dokter spesialis paru di Indonesia, dan juga akan hadir bersama kita Kak Hilda, mahasiswa kedokteran di Tiongkok. Langsung aja yuk kita undang dua narasumber kita pada hari ini. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat Ronita juga, jika ada pertanyaan ataupun mungkin mau sharing terkait topik tuberkulosis, silakan untuk menuliskan di kolom komentar ya. Sengaja kita invite Dr. Alia bergabung ke dalam diskusi pada hari ini. Oke. Halo Kak Hilda. Oke. Baik. Oke, kedengaran ya suaranya? Suaranya. Oke, baik. Kita sambil menunggu Dr. Alia untuk bergabung. Oke. Bentar, kita. Dokter Alia, apakah sudah? Belum, di sini belum, Kak. Belum kelihatan, masih abu-abu ya, Kak ya? Iya, betul, masih abu-abu. Yes. Coba ya. Saya coba invite lagi. Enable. Oke. Halo. Halo, akhirnya. Maaf ya trouble sinyalnya. Terima kasih sebelumnya untuk Dr. Alia dan juga Kak Hilda yang hari ini mau ngobrol-ngobrol dan akan sharing nih Kak tentang tuberkulosis. Nah, mungkin pertama kita akan ke Dr. Alia terlebih dahulu ya. Nah, Dr. Alia mungkin boleh dong perkenalan singkat dulu nih, dan juga jelasin nih ke sahabat-sahabat Ronita, apa sih sebenarnya TB itu sendiri, dan mulai dari jenisnya, penyebab, sampai gejalanya seperti apa. Silakan, dokter. Baik, terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih Sobat Ruanita ya udah berkenan gitu mengajak saya untuk kita hari ini sharing gitu ya. Nama saya Alia. Saya adalah seorang dokter spesialis paru yang lulus tahun 2024 lalu dan saat ini berpraktik di sekitar Bekasi dan Jakarta gitu ya. Saya lulus dari FKUI
Dan sedikit saya akan sharing ya, mungkin mudah-mudahan ini pasti sudah pada tahu sih, tapi mudah-mudahan diskusi ini bisa lebih hidup. Jadi kalau misalnya ada yang mau sharing atau mau berbagi cerita apapun itu, dipersilahkan banget ya, Sobat Ruanita. Jadi tuberkulosis ya, mungkin semua pada paham lah, sakit tuberkulosis atau TB adalah suatu penyakit infeksi. Artinya tubuh itu dikalahkan oleh suatu agen dari luar gitu ya, diserang dan kalah. Kuman atau penyebab dari TB atau tuberkulosis ini adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri MTB, bakteri Mycobacterium tuberculosis ini sebenarnya nggak cuma menyerang ke paru, tapi bisa ke hampir seluruh organ di tubuh. Kalau misalnya menyerang menyerang paru, maka jadi TB paru. Kalau menyerang otak, namanya TB otak. Kalau menyerang usus, namanya TB usus. Ini suaraku nggak terlalu berisikan ya, maaf ya, aku keluar soalnya. Ya. Kemudian kalau menyerang selaput otak, namanya meningitis TB. Kalau misalnya dia menyebabkan penumpukan cairan di rongga dada, maka namanya pleuritis TB dan lain sebagainya gitu ya. Aku mau ceritain perjalanan dari penyakit TB ini bagaimana gitu ya, mudah-mudahan bisa ditangkap dan aku akan menjelaskannya dengan cara yang mudah-mudahan sederhana gitu. Bakteri MTB ini itu dipercikkan di udara oleh orang yang menderita TB paru aktif gitu. Pada saat dia itu sedang berbicara, sedang bernyanyi, sedang bersin, batuk, itu kan mereka akan mengeluarkan suatu percik renik ya atau droplet. Nah, di dalam droplet itu terkandunglah si bakteri MTB tadi. Dan bakteri MTB ini dapat terhirup oleh orang-orang di sekitarnya. Di Indonesia, itu kasus TB itu tertinggi kedua sedunia. Jadi secara logika, sebenarnya hampir semua orang di Indonesia kemungkinan sudah pernah terhirup atau kemasukan kuman MTB, bakteri MTB. Tapi ada yang jadi sakit dan ada yang tidak gitu ya. Nah, sebenarnya dari seluruh orang yang pernah kemasukan atau kehirup kuman MTB ini, itu sekitar 90%-nya itu langsung dapat dibersihkan atau di-clear up sama sistem pertahanan tubuh dan tidak menyisakan apapun. Jadi bersih aja gitu, hilang aja kuman TB-nya, dilawan sama sistem pertahanan awal atau sistem pertahanan bawaan oleh tubuh gitu ya. Jadi langsung dapat di-clear up atau disapu. Tapi sekitar 10-20%-nya itu tidak dapat dibersihkan secara sempurna dan menyebabkan suatu respons imun yang lebih kompleks gitu. Dapat menyebabkan suatu respons imun yang lebih kompleks. Maksudnya seperti apa? Jadi kuman MTB ini lumayan istimewa ya teman-teman, Sobat Ruanita. Dia itu memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh bakteri lain. Bakteri MTB ini dapat bersembunyi atau tidur atau kabur dari sistem pertahanan tubuh dan ini disebut dengan immune escape mechanism. Dia memiliki kemampuan yang tidak semua bakteri miliki gitu. Dia spesial gitu. Ini yang membuatnya agak lebih susah untuk diberantas atau diobatin dibandingkan bakteri lainnya gitu. Dia bisa bersembunyi, mengelabui sistem pertahanan tubuh, dia tidur di situ seolah-olah dia tidak ada gitu ya. Dia diam saja, tidak berkembang biak, tidak mengganggu struktur lainnya, dia cuma diam saja dan dia itu dilingkupin atau dijaga ketat sama sistem pertahanan tubuh. Sel-sel imun yang melawan biasanya makrofag, sel limfosit T. Dia itu seperti membentuk kerangkeng atau penjara melingkupi kuman yang tadi sedang tidur, kuman TB tadi yang sedang tidur. Jadi kebayang ya, dia jadi ada kerangkeng atau penjaranya, di dalamnya isinya adalah kuman MTB yang sedang tidur tadi atau sedang dorman tadi, dalam kondisi dorman. Dia tidak berkembang biak, dia tidak dalam kondisi aktif, dia diam saja, itu bisa terjadi hingga bertahun-tahun lamanya. Hingga suatu ketika seseorang tadi dapat mengalami penurunan sistem pertahanan tubuh. Misalnya orangnya jadi memiliki komorbid ya, misalnya diabetes mellitus tipe 2 gitu, sakit gula.
atau dia tiba-tiba mengalami autoimun, atau mengalami kanker, atau malnutrisi, atau apapun yang menyebabkan sistem pertahanannya tubuh lemah, makrofagnya rendah di darah, atau sel limfositnya rendah di darah, misalnya kasus HIV dan lain-lain, sehingga yang tadinya itu bakteri dikawal dengan ketat, penjaranya kokoh, penjaranya jadi rapuh, gitu. Bakteri MTB-nya keluar dan berkembang biak menjadi aktif, dan inilah disebut dengan sakit TB. Gitu. Saat dia itu ruptur gitu ya, penjaranya tadi atau struktur yang harusnya kokoh tadi itu ruptur karena satu dan lain hal. Dan kalau dia itu sedang, tadi kan dia dilingkupin ya sama si makrofag, sama limfosit, dia tuh diem aja. Nah, itu mungkin yang kita biasa kenal dengan istilah TB laten. Jadi, TB yang bersembunyi gitu. Jadi, itulah bedanya TB laten sama TB yang aktif. Kalau laten dia tuh bisa dijaga atau dipertahankan atau dilawan seimbang oleh sistem pertahanan tubuh. Sementara kalau dia itu kalah, maka kuman TB-nya akan keluar dan menyebabkan kondisi sakit. Itu namanya TB aktif. Gitu. Kemudian gejala-gejalanya ya. Kalau mungkin ini aku bahas dari paru dulu karena pintu masuknya paru. Maka TB paru itu gejalanya seperti apa? Paling sering memang adalah batuk. Batuk lebih dari 2 minggu yang tidak membaik dengan antibiotik biasa atau obat batuk biasa diberikan. Kemudian ada penurunan berat badan. Kemudian rasa demam, meriang-meriang, keringat malam gitu kan. Itu adalah gejala-gejala klasik. Artinya yang seringnya gitu tuh yang ditemukan. Cuma bisa aja nggak ada itu gitu. Bisa aja kayak berat badan turun, tapi batuknya nggak begitu. Cuma dehem-dehem aja. Itu juga kadang-kadang memang perlu dilakukan beberapa pemeriksaan ya untuk memastikannya. Kalau TB itu kan nggak cuma di paru ya, bisa juga terjadi di luar paru yang seperti saya katakan sebelumnya. Itu disebut dengan istilah TB ekstra paru. Nah, gejalanya itu bergantung dari lokasi organ yang diserang. Misalnya, kalau yang diserang adalah tulang belakang, maka bisa terjadi TB tulang belakang yang ditandai dengan gejala-gejala seperti deformitas, kelemahan anggota gerak, dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya yang diserang adalah otak, selaput otak, misalnya meningitis TB, ya bisa terjadi kejang atau penurunan kesadaran, gitu kan. Kemudian sekarang kita masuk ke diagnosisnya ya, mungkin diagnosisnya. Dari tahun 2011 ya, alhamdulillah itu saat ini sudah sangat cepat perkembangan atau metode diagnostik yang digunakan. Dari WHO, memang yang paling direkomendasikan adalah tes cepat molekular, gitu. Tes cepat molekular dengan sampel yang diambil kalau untuk paru ya tentu saja dari dahak yang paling gampang, yang paling sederhana. Jadi dari dahak itu dapat diperiksakan molekular secara ini ya, pemeriksaan materi genetiknya untuk menemukan ada nggak DNA-nya kuman MTB itu, bakteri MTB itu. Kalau ada, oke, berarti terdiagnosis dia sakit TB. Dan kelebihan tes cepat molekular ini selain untuk mengetahui ada atau tidaknya bakteri MTB, dia juga sekaligus bisa melihat resistensi. Dia kebal nggak sama obat yang biasa digunakan? Bisa pakai obat merah atau enggak? Nah, itu bisa langsung ketahuan di saat dia dilakukan tes cepat molekular itu. Atau gene expert ya. Kadang-kadang kalau hasilnya bisa MTB detected high atau detected low. Bawahnya rifampicin resistant detected atau not detected. Jadi langsung bisa ketahuan dia itu bisa pakai obat yang mengandung rifampicin atau tidak gitu. Kalau misalnya dia itu resisten, maka umumnya akan dirujuk ke pusat layanan TB resisten obat dan menggunakan obat lain, nggak obat merah. Gitu. Kemudian selain pemeriksaan itu yang utama ya, pemeriksaan tes cepat molekular. Zaman dulu kita pakai yang namanya pemeriksaan mikroskopik dengan pewarnaan. Jadi basil atau bakterinya itu diwarnain gitu. Kalau misalnya terwarna gitu ya, maka dikatakan positif. Itu namanya pemeriksaan BTA secara mikroskopik. Kemudian yang gold standard atau baku standarnya adalah tentu saja dengan diakan kultur, tapi lama ya kan, Kak Hilda bisa 21 hari gitu. Jadi pasiennya keburu batuknya takutnya tambah parah gitu. Kalau misalnya kita menunggu hasil kultur, maka yang
paling cepat dan akurat dengan sensitivitas spesifisitas di atas 90% adalah tes cepat molekuler ya. Nah, tapi dan selanjutnya adalah tentu saja radiologi. Jangan lupa kalau misalnya kita curiga TB paru ya diperiksa foto toraks gitu untuk melihat apakah ada lesi di parunya, berapa luas, bagaimana bentuknya dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa tes cepat molekuler bisa saja menimbulkan hasil yang negatif gitu. Tapi kalau hasil negatif, kita sebagai klinisi melihat juga dari bagaimana klinis dan juga bagaimana radiologisnya, dari perjalanan penyakitnya, dari faktor-faktor risiko yang dimiliki untuk mengatakan oke, orang ini menderita TB atau tidak. Kalau dia terdiagnosis secara tes cepat molekuler, ya lebih enak ya kitanya menjelaskan juga, oh ya secara bakteriologis ditemukan gitu kan, silakan diobatin. Tapi kalau misalnya negatif, kita sebut dengan istilah TB paru klinis. Jadi secara klinis nih sesuai dengan TB walaupun dari hasil dahaknya tidak diperoleh. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau untuk terapinya, nah ini mungkin yang mungkin saya ingin sedikit sharing bahwa dari guideline tahun 2025 memang yang masih menjadi obat dengan rekomendasi kuat adalah pengobatan 6 bulan gitu. Pengobatan 6 bulan dengan regimen yang diberikan setiap hari. Kalau zaman dulu kan ada yang 3 kali seminggu gitu ya, 3 kali seminggu jadi Senin, Rabu, Jumat kayak gitu. Nah, kalau yang sekarang yang direkomendasikan adalah obat regimen 6 bulan dengan dosis harian. Kemudian yang juga sudah berkembang adalah pengobatan 4 bulan. Tapi di Indonesia tampaknya belum begitu banyak ya dengan apa namanya pengobatan 4 bulan itu. Kemudian sebenarnya mungkin saat ini sedang masih pemantapan gitu ya. Sebenarnya sudah melalui uji fase ketiga dengan hasil yang menunjukkan bahwa efektivitasnya dan efek sampingnya sama dengan pengobatan 6 bulan gitu ya. Tapi mungkin nanti lama-lama juga insya Allah kita akan gunakan dan akan dikembangkan terus. Jadi kalau misalnya semakin singkat, semakin baiklah harapan kita pengobatan pasien dapat dilakukan, compliance-nya, kepatuhannya gitu ya, dapat dijalankan. Kurang lebih seperti itu. Kembali ke Kak Rufi. Terima kasih Dokter Alia. Nah, mungkin tadi kan Dokter Alia udah banyak mention nih terkait jenis-jenis dan juga penyebab sampai gejala TB itu sendiri seperti apa. Nah, dari Dokter Alia nih, seberapa besar sih Dok pengaruh stigma terhadap keberhasilan pengobatan TB itu sendiri? Oh, stigma ya, penting banget sih. Stigma TB ini bahkan dikatakan dapat mempengaruhi keberhasilan pengobatan dan kesembuhan pasien TB. Nah, di beberapa faktor nih berpengaruh stigma itu. Yang pertama, proses diagnostik. Kenapa? Karena kalau misalnya orang dengan stigma, takut dicap, takut dianggap yang tidak baik seperti itu ya, maka dia akan cenderung untuk lalai memeriksakan diri dan juga akan terlambat terdiagnosis. Dan efeknya buat pasien yang sangat tidak baik ya, diobatinnya ketika sudah banyak komplikasi. Nah itu sangat menyulitkan pastinya untuk pasien. Kemudian yang kedua, di proses terapi tentu saja. Pada saat muncul stigma-stigma negatif dari masyarakat, tentu saja pasien akan malas untuk melanjutkan pengobatan, bisa ada risiko drop out ya, jadi gagal pengobatan atau malah mangkir berobat, dan ini bisa berbahaya juga terkait ini timbulnya kemungkinan bakterinya jadi bandel atau timbulnya kuman-kuman yang resisten terhadap obat karena sempat diputus gitu di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga tentu saja penularan di masyarakat akan semakin meningkat, Kak Rufi, gitu. Oke, terima kasih Dokter Alia. Oke, kita lanjut nih ke Kak Hilda. Halo Kak Hilda, gimana kabarnya Kak? Kedengaran ya suaranya ya? Kabar baik Kak, Alhamdulillah. Halo juga dokter. Oke, nah tadi kan kita udah dengerin banyak nih, mungkin dari penjelasan ya dari ini pengobatan apa sih yang tepat untuk pasien seperti itu. Dari mungkin bisa Kak ke wanita tentang dan pengalaman Kakak saat bekerja melayani pasien TB di Tiongkok seperti apa? Silakan Kak Hilda.
Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih Kak Rufi atas kesempatannya dan halo dokter, salam kenal. Salam Saya kenal Hilda juga. Wanda, masih mahasiswa kedokteran di Anhui Medical University China dan alhamdulillah sekarang sudah tahun ke-6, masuk tahun ke-6. Jadi berdasarkan pengalaman dan juga pengamatan saya sudah masuk 5 sampai 6 tahun kuliah kedokteran di China itu pelayanan TB. Jadi untuk pasien TB di sini itu sudah sangat cukup terstruktur dan juga terintegrasi dengan baik. Jadi betul kata dokter tadi bahwa Indonesia itu sekarang berada di peringkat kedua setelah India dan China itu berada di urutan keempat tertinggi. Jadi which is itu sama-sama tinggi juga. Nah, jadi biasanya itu ketika ada pasien dengan kecurigaan TB itu di sini para kesehatan jadi orang-orang itu akan segera dirujuk ke fasilitas kesehatan khusus untuk penyakit yang terinfeksi gitu. Karena kita sudah tahu bahwa TB ini adalah salah satu penyakit yang terinfeksi dan juga kata dokter juga menular, terus juga mematikan. Kita bisa bilang juga bahwa TB ini adalah salah satu penyakit yang mematikan. Makanya di sini itu sudah ada beberapa di kota besar yang ada di Tiongkok itu sudah ada beberapa rumah sakit yang memang menangani penyakit khusus untuk penyakit infeksi. Dan yang paling menariknya, jadi setelah pasien terdiagnosis TB itu, datanya itu langsung masuk ke sistem pelaporan nasional, Kak. Jadi kita bisa katakan di sini itu namanya China CDC, jadi Chinese Center for Disease Control and Prevention. Itu adalah suatu lembaga nasional dari government, dari Chinese government itu yang bertanggung jawab untuk pengendalian dan pencegahan penyakit termasuk TB. Karena itu tadi, TB adalah salah satu penyakit yang menular, infeksi juga dan juga salah satu penyakit yang mematikan. Jadi artinya di sini penyakit pasien yang sudah terdiagnosis TB itu tidak hanya ditangani secara klinis, tetapi juga dimonitor secara berkelanjutan. Nah, termasuk juga kepatuhan minum obatnya, karena kita sudah tahu ya bahwa untuk kita bisa sembuh dari TB ini itu kita harus minum obat, rajin minum obat seperti yang dokter juga katakan tadi bahwa sudah ada nih yang per hari ya dengan dosis per hari dalam kurun waktu 6 bulan. Jadi mungkin seperti itu pengamatan yang saya lihat tentang keberhasilan penanganan TB yang ada di Tiongkok. Jadi didukung dengan kolaborasi antara sistem kesehatan yang kuat, terus juga pemantauan yang kuat, juga fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, serta ada beberapa edukasi-edukasi untuk pasien dan juga keluarga pasien biar keluarga ini menjadi mentor kepada pasien untuk bisa rajin minum obat gitu, nggak berhenti gitu. Seperti itu Kak Rufi. Oh, menarik banget ya. Tapi dari yang dibilang Kak Hilda bahwa lihat maksudnya ada konflik antara pemerintah juga dari sistem kesehatannya juga yang sudah sangat baik begitu dalam mengenai sendiri. Nah dari Kak Hilda nih Kak, mungkin boleh Kak diceritain ke kita nih strategi baik maupun kuratif di masyarakat China itu sendiri dalam menanggulangi TB itu seperti apa Kak? Dan yang Kak Hilda lihat selama di China, apakah ada inovasi atau program unggulan nggak Kak untuk program TB yang sedang dilakukan saat ini? Oke, baik. Jadi mungkin untuk preventifnya sendiri yang saya lihat itu khusus untuk orang-orang yang punya resiko tinggi terkena TB itu mereka diwajibkan untuk screening aktif. Jadi mungkin mereka misalnya pada lansia itu mungkin lebih berisiko tinggi untuk terkena TB misalnya, ataupun mungkin pekerja migran, atau mungkin orang-orang yang memang sudah berkontak langsung dengan pasien TB sebelumnya, itu mereka diwajibkan untuk screening aktif. Dari mana kita bisa lihat data seperti itu ya, dari yang lembaga nasional itu, karena lembaga ketika ada pasien yang sudah terdiagnosis penyakit TB itu langsung datanya langsung dikirim ke lembaga nasional, dan setelah itu datanya itu secara real time gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa orang ini memang pernah terdiagnosis TB, berkontak langsung dengan keluarga, mungkin paling beresiko tinggi pasti keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Jadi mereka
ada lembaga dan juga komunitas itu menyarankan untuk screening aktif. Terus juga ada edukasi kesehatan berbasis komunitas. Jadi di sini itu ada beberapa komunitas yang memang memberikan penyuluhan rutin tentang penyakit-penyakit yang terinfeksi gitu. Salah satunya ini TB ini. Nah, yang menarik juga di sini karena kita pakai WeChat ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu kita di Indonesia mungkin disamakan dengan WhatsApp. Kalau di China itu kita pakai WeChat. Jadi di dalam WeChat itu yang saya lihat ternyata pemerintah itu mendukung adanya gerakan edukasi digital melalui WeChat karena hampir semua orang di China itu menggunakan WeChat. Jadi namanya WeChat Best Health Education. Jadi ada official account untuk khusus untuk konten yang penyuluhan terkait dengan tuberkulosis ini. Ada jadi kontennya itu tentang infografis, video-video tentang TB, terus juga ada reminder jangan lupa minum obat gitu. Nah, terakhir yang paling menarik juga nih, jadi di kampus saya sendiri, mungkin juga ada di beberapa kampus kesehatan yang lain, itu per 24 Maret setiap tahunnya, itu mereka ada kampanye Hari TB Sedunia. Kampanyenya apa? Yang pertama itu adalah ada seminar publik, jadi khusus untuk orang-orang kesehatan kita dikumpulkan, seminar publik, dan mungkin kita bisa memberikan knowledge kita ke orang-orang sekitar. Terus yang kedua juga ada pemeriksaan gratis, tapi khusus untuk mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Jadi itu untuk preventifnya, Kak. Terus mungkin untuk kuratifnya mungkin hampir sama dengan yang ada di Indonesia. Jadi pengobatannya itu pengobatan standar. Jadi standar directly observed treatment short course. Jadi mungkin dalam bahasa sederhananya itu pengobatan TB jangka pendek itu wajib diawasi langsung. Artinya bagaimana yang saya lihat di sini ya, dan dokter juga ada beberapa dokter mengatakan bahwa pasien TB itu tidak boleh minum obat sendiri. Jadi harus ada petugas, terus juga harus ada petugas kesehatan, ataupun mungkin kader, ataupun mungkin keluarga yang sebelumnya sudah diberikan penyuluhan terkait dengan apa itu TB, bagaimana tata cara pengobatannya, terus juga bagaimana supaya keluarga ini bisa jadi kader untuk mengawasi langsung pasien yang sudah terkena TB untuk minum obat. Jadi tujuannya apa? Tujuannya yaitu jadi supaya tujuannya biar pasien itu tidak lupa minum obat, satu. Terus yang kedua, pasiennya tidak berhenti minum obat di tengah jalan. Karena sesuai dengan yang dokter tadi katakan bahwa kita wajib minum obat ada dosis 6 bulan setiap harinya. Jadi seperti itu untuk kuratifnya. Dan kalau mungkin yang unggulan atau program unggulannya, saya bisa katakan menurut pengalaman saya sendiri itu tadi bahwa orang-orang yang sudah terdiagnosis TB itu mereka akan langsung datanya itu akan langsung masuk ke lembaga nasional, dan setelah itu dan datanya ini secara real time ya. Jadi orang-orang kesehatan mungkin sudah bisa lihat, dan juga programnya yaitu kita bisa melakukan penyuluhan, terus juga memberikan screening aktif kepada orang-orang yang memang memiliki tingkat resiko yang tinggi untuk terkena TB, seperti itu, Kak. Oke. Wow, menarik banget ya dari yang Kak Hilda tadi, Bapak kan tadi ada beberapa kolaborasi ya kayak pemerintah dari pihak medis seperti itu. Nah, ada nggak sih Kak tantangan yang biasanya dihadapi nih Kak? Baik itu dari segi akses layanan, mungkin edukasi ke masyarakat, ataupun ada nggak mungkin tantangan terkait stigma tentang kasus TB ini di China seperti apa? Silakan. Oke, jadi mungkin di China itu sistemnya memang sudah kuat, mungkin sama seperti di Indonesia, tapi ada beberapa tantangannya. Mungkin di beberapa daerah itu akses layanan kesehatannya masih kurang, jadi mereka harus ke tempat yang memang punya apa ya, yang lebih jelas lagi, yang lebih lengkap lagi untuk
berobat misalnya. Terus yang kedua, edukasi masyarakat belum merata, mungkin sama seperti yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga ini itu yang paling penting, stigmanya masih ada. Nah, mungkin dokter kalau punya TikTok pasti tahu bahwa seminggu yang lalu itu kreator yang upload video apa ya, video tentang TB ini bisa dihilangkan atau mungkin bisa diobati, bisa dicegah hanya dengan minum obat herbal. Itu kan Bang. stigma ya dokter ya. Dan itu viral banget di TikTok. Iya, Itu viral banget di benar-benar. TikTok. Nah, itu stigma-stigma itu yang membuat orang-orang yang belum punya belum punya pengetahuan tentang TB bahwa oh ternyata minum obat herbal ini bisa menyembuhkan TB misalnya, atau mungkin bisa terhindar dari TB, padahal sebenarnya nggak seperti itu. Jadi stigma-stigma seperti itu yang masih ada di sini, dan juga pastinya masih ada di Indonesia karena baru viral nih seminggu yang lalu. Gitu Kak. Oke, oke, oke. Berarti tadi ya kayak pentingnya lagi untuk edukasi ya kayak dan juga dokter terkait pemahaman khususnya terkait TB ini sendiri. Nah, kita baca ada pendengar dari Food dan Makanan 2025. Kak, apa bedanya TB dan juga TBC? Apakah sama atau seperti apa? Silakan mungkin yang dokter. Dokter, Oh iya. dokter mungkin bisa langsung jawab. Iya, TBC sama TB itu sama ya, tapi kalau sekarang istilah apa singkatan yang resmi dipakai itu TB ya. Jadi tuberkulosis. Kalau ya TBC mungkin dulu gitu, tapi sekarang kita sudah seragam pakai kata TB gitu. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok. Tadi kan dokter Alia sempat mention bahwa penyebarannya tuh melalui percikan udara. Iya, betul. Itu bisa melalui alat makan, itu juga bisa menjadi alat penyebarannya atau seperti apa dok? Sebenarnya kalau untuk alat makan ya, jadi sebenarnya kalau yang benar-benar akan masuk ke saluran napas itu adalah yang terhirup gitu, secara inhalasi gitu. Jadinya misalnya pada saat orang berbicara di sebelahnya, kalau misalnya alat makan kan sebenarnya dia sudah menempel, maksudnya tidak tidak secara langsung akan terhirup seperti itu ya. Jadinya kalau untuk penularan sih tetap yang utama adalah melalui percikan yang terinhalasi gitu sih. Oke. Tapi kalau penasaran nih dok, kalau TB ini sendiri tuh bisa keturunan gitu nggak sih dok? Maksudnya kalau orang tua Oh. apakah ini juga Keren-keren. Ya, Iya, keren. kalau TB ini adalah penyakit yang menular ya. Jadi dia ditularkan, tidak diturunkan. Seperti yang tadi Kak Hilda sampaikan ya, ini penting sekali juga untuk mungkin kita ketahui bersama bahwa yang namanya kontak erat itu adalah suatu faktor risiko utama yang perlu diperhatikan, karena orang-orang yang kontak erat dengan penderita TB misalnya di apa namanya anggota keluarganya ya, atau yang tinggal seatap seperti itu kan dia mendapat pajanan kuman TB terus-menerus ya, sehingga bacterial load yang dia hirup atau yang didapatkan mungkin tinggi, dan ini bisa menjadi suatu kondisi yang disebut dengan TB laten tadi. Dia di penjara sama sistem pertahanan tubuh, tapi dari penelitian dikatakan itu sekitar 10% itu dapat menjadi TB aktif di 5 tahun setelah dia terinfeksi. Jadi sangat berisiko untuk menjadi TB aktif. Itu sebabnya yang berkontak erat dengan penderita TB, salah satunya itu perlu banget yang namanya terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT ya, terapi pencegahan. Selain yang kontak erat juga tentunya karena patogenesisnya tadi meliputi dengan sistem pertahanan tubuh, tentu saja orang-orang dengan sistem pertahanan tubuh yang lemah seperti pasien HIV, kemudian pasien-pasien yang mengalami ya penurunan sistem kekebalan tubuh karena sebab apapun, itu perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis gitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Hilda dan juga Alia. Dan sebagai penutup nih, mungkin dari Dokter Alia dulu, apa sih dok mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat kita terkait pesan kesehatan dan juga pentingnya deteksi dini di Hari TB sedunia ini? Silakan Dokter Alia.
Baik, pertama untuk orang-orang yang tidak memiliki gejala ya, orang-orang yang sehat gitu, insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat terus. Saran saya adalah untuk melakukan medical check up dengan rutin gitu ya, untuk screening, karena apalagi buat yang tinggal di daerah endemis gitu. Jadi penting untuk kita melakukan medical check up untuk mengetahui apakah kita dalam kondisi yang baik-baik terus ya, mudah-mudahan baik-baik terus saja. Kemudian untuk orang yang menderita sakit TB, semangat semangat untuk menjalani pengobatan, mudah-mudahan lancar terus, nggak ada komplikasi yang timbul dan tidak ada kejadian resistensi selama Anda menjalani pengobatan. Kemudian ini untuk orang-orang yang kontak erat dengan penderita TB, khususnya untuk keluarga ya, pasti juga sama capeknya loh sama pasien gitu ya, sama-sama menjalani menemani kontrol, kemudian harus juga bertahan untuk mensupport, apalagi ketika pasiennya mungkin lagi capek gitu minum obat, itu kan perlu sekali yang namanya dukungan keluarga. Nah, untuk keluarga dari penderita TB ini juga saya doakan selalu semoga dijaga kesehatannya ya, mudah-mudahan dilindungi selalu sama Allah. Mudah-mudahan tetap diberikan semangat dan kekuatan terus untuk mendampingi, mengawasi minum obat, mengawasi menelan obat, dan jangan lupa untuk Anda untuk selalu preventif gitu, untuk mengambil tindakan-tindakan preventif, menjaga pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker tentunya, dan juga jangan lupa untuk mendapatkan terapi pencegahan tuberkulosis. Seperti itu sih. Baik, terima kasih Dokter Alia. Dan Wassalam. dari Kak Hilda nih Kak, apa harapan dan juga ajakan untuk nyata di masyarakat kita agar semakin banyak nih kesadaran akan gaya hidup sehat sehingga terhindar dari kasus TB. Dan ya terutama bagaimana mungkin pesan yang ingin Kak Hilda sampaikan terkait untuk mematahkan stigma nih Kak bagi orang-orang yang hidup dengan TB di masyarakat. Silakan Kak Hilda. Oke, baik. Jadi mungkin di Hari TB Sedunia ini saya ingin menekankan bahwa TB itu memang salah satu penyakit yang mematikan, satu. Terus yang kedua, salah satu penyakit yang terinfeksi. Tapi bukan berarti kita nggak bisa sembuh. Jadi ini mungkin pesan saya karena tadi udah diwakili sama dokter Alia ya. Dokter Alia untuk semuanya, entah dari orang-orang yang terdeteksi, terus orang-orang yang mungkin belum, tapi nauzubillah semoga enggak, ataupun mungkin keluarga. Jadi mungkin pesan saya khusus untuk orang-orang yang terdiagnosis TB, itu memang TB salah satu penyakit yang terinfeksi tapi bisa disembuh. Jadi penyakit ini tuh bisa disembuhkan. Kunci utamanya adalah deteksi dini dan juga pengobatan tuntas, sama seperti yang tadi dokter katakan. Jadi pesan saya, jangan takut untuk periksa, karena semakin cepat ditemukan itu pasti semakin besar peluangnya untuk kita bisa sembuh gitu, Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Hilda dan juga Dokter Alia, dan juga tentunya untuk sahabat-sahabat wanita yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi kita hari ini. Seru banget hari ini, dapat insight baru tentunya, TB khususnya, dan juga dari yang sudah disampaikan oleh Dokter Alia dan juga Kak Hilda tadi, bahwa kalaupun kita ataupun ada orang terdekat yang punya gejala TB, segera tentunya periksa ke fasilitas kesehatan terdekat, dan juga memperkaya diri dengan informasi-informasi yang valid seperti itu kayak terkait TB ini sendiri. Dan sampai ketemu lagi, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Ali dan juga Kak Hilda. Sampai jumpa lagi di live IG berikutnya. Mari sama-sama kita wujudkan Indonesia bebas TB. Terima kasih. Terima kasih dokter, terima kasih Terima kasih Kak Rufi, Kak Hilda. Kara. Wabarakatuh.